your love is in me. All the things that I see, all my days I give you praise. All my life, trust in your hand. All my way, you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. All my days I give you praise. All my life, trust in your hand. All my way, you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. Show me your way, Lord. I will walk in your righteousness. Shalom jemaat Gereja Kemah Abraham. Yeay, bersama aku Michael di sini. Yes, kita dari Yoya seperti biasa. Nggak terasa seminggu berlalu, liburan pun berlalu. Jadi gimana liburannya, Dian? Puji Tuhan baik sih Kak, Baik. liburan kali ini. Cerita sedikit dong, kita ngapain aja nih? Dian ngapain aja kok kita? Kalau aku sih liburan, kemarin aku sih ke Bandung sih Kak. Oh iya? liburannya. Iya. Seru banget, ngapain aja liburan? Ya jalan-jalan doang lah Kak. buat Jalan-jalan. Healing-healing sebentar. Macet juga ya, macet ya? Untungnya Jalanannya. kemarin tuh aku nggak kena macet sih Kak. Oh iya. Iya, karena aku pas pergi tuh pas bener-bener hari lebarannya. Jadi kayak nggak kena Oh, macet. ya ya ya. Jadi enak ya. Jadi kemarin sempat liburan ya. Iya. Kalau bener. aku di rumah aja nih. Oh iya. Di Kak. rumah aja seminggu. Tapi tetap seru kan di Seru rumah? dong. Tapi ngelihat mall-mall juga rame banget sekarang mall-mall Jakarta. Jadi ya puji Tuhan ya. Jadi kayaknya udah mulai rame nih. Iya, Orang-orang nih udah mulai mulai rame berkegiatan sih ya. minggu ini. Jadi luar biasa. Jadi ya kita juga sampai sekarang juga mendorong jemaat juga ya untuk tetap datang gereja di tempat ini. Kayak minggu lalu aku lihat antusiasnya luar biasa, udah mulai banyak bangku-bangku yang sudah terisi. Jadi luar biasa seperti kita lihat nih udah mulai berdatangan. Jadi kita terus mendorong jemaat untuk datang sama-sama kita gereja ibadah di tempat onsite karena beda banget ibadah di onsite ya kan, seperti yang kita udah bilang-bilang sebelumnya kan. Dian juga pasti merasakannya berbeda kan? Iya benar, feel-nya beda banget sih Kak. Feelnya beda ya? Kayak yang onsite dengan yang online tuh bener-bener beda banget. Apalagi musiknya, wah keren Musiknya banget ya, sih kalau onsite. dentuman musiknya itu ya kayak pengen goyang gitu ya rasanya ya. Betul banget ya. Terus juga bisa melihat muka-muka juga dari jemaat, muka Dian juga aku bisa ketemu. Jadi beda banget. Jadi kita terus mendorong jemaat untuk datang ya ibadah Bener banget. di tempat ini. Nah, bicara soal ibadah minggu lalu, mungkin kita mau review sedikit ibadah minggu lalu. Minggu lalu berfirman tentang bagaimana Tuhan itu peduli dengan kehidupan kita, bahkan sampai ke perkara-perkara kecil. Mungkin ada hal-hal yang mungkin perkara-perkara kecil dari Dian yang mungkin Dian merasa tidak terpikirkan gitu. Padahal Tuhan tuh peduli. Bahkan hal sekecil itu Tuhan tuh peduli terhadap kita gitu. Kalau aku sih Kak, karena aku masih sekolah, jadi kayak mungkin perkara-perkara kecil yang aku hadapin di sekolah. Jadi kayak misalkan, kalau misal aku nih lagi suka banget sama satu mata pelajaran. Oke. Cuman kayak gurunya nih bener-bener gak enak banget ngajarnya. Tapi kayak Tuhan merhatiin, terus aku tetap moodnya tetap baik dan juga mempelajari pelajaran itu tetap baik. Gitu. Oh, jadi Dian tetap fokus lah ya dengan Iya, benar. tujuannya ya, walaupun hal-hal kecil itu, perkara kecil itu mengganggu Dian. Ya. Mungkin ya sama sih seperti aku menjalani pekerjaan, ketika misalnya aku dikasih pekerjaan, ada deadline pekerjaan, ya mungkin aku fokus terhadap deadline tersebut. Yang aku tahu kalau aku tidak mengerjakan, ya udah aku gagal. Padahal ada hal-hal perkara kecil yang sebenarnya harus aku pikirkan, tapi tidak terbayang oleh aku. Contohnya misalnya mungkin dari diri aku sendiri, bahkan mood mengerjakan sesuatu kan itu juga berpengaruh ya kan. Itu jadi perkara juga buat aku. Terus juga ada lingkungan pekerjaan, orang-orang juga yang misalnya ada yang gangguin aku lah. Nah itu hal-hal kecil itu tuh yang biasa menjadi masalah. Tapi Tuhan juga berfirman, hal-hal kecil itu, perkara kecil itu
itu Tuhan juga peduli sama kita, Tuhan juga membantu kita. Nah, jadi saudara mungkin kalau mau melihat lagi ibadah-ibadah kita sebelumnya, saudara juga bisa main-main ke YouTube kita karena kita semua lengkap, semua kegiatan juga ada di YouTube kita @GKA Church. Nah, kita tadi udah ngajak jemaat untuk datang ke ibadah onsite. Kasih tahu dong lokasi ibadah onsite kita di mana nih? Nah, lokasi GKA Church itu ada di Grand ITC, Permata Hijau di lantai 7. Betul banget. Nah, ibadah dilakukan setiap jam 10, setiap minggunya ya. Jadi tetap kita mendukung saudara untuk datang ke sini. Nah, terus kita juga mau menyampaikan subtema kita di bulan ini. Subtema di bulan ini adalah Dare to be Great. Nah, mungkin bicara sedikit tentang subtema ini, bagaimana kita berani dalam mencapai suatu tujuan gitu. Kalau dari aku, kalau kita mau mencapai suatu tujuan pastinya ada rasa takut. Aku sendiri juga pasti takut dong, manusiawi. Kamu juga pernah rasa takut kan? Tentu, rasa manusiawi banget gak sih Kak? Manusiawi Rasa banget. takut itu? Tapi di sini di subtema ini aku belajar bagaimana cara aku untuk berani melawan rasa takut itu. Jadi jangan sampai rasa takut itu mendominasi pikiran aku dan membuat keputusan itu berdasarkan rasa takut itu. Jadi harus lawannya rasa takut kan berani. Jadi harus berani. dong. Rasa takutnya ya 10% lah, nggak apa-apa lah ya, kan manusia. Beraninya 90%. Beraninya harus lebih dong. Nah, di sini aku belajar untuk bagaimana aku mau berani terus, tidak takut. Kalau dari aku ada 3 cara. Oh, apa aja tuh Yang Kak? pertama berdoa, itu pasti, itu pribadi Itu dari pasti banget. aku dengan Tuhan. Yang kedua adalah bersekutu. Jadi misalnya aku cerita ke komunitas aku, komunitas di Yoya, kebetulan aku Yoya, jadi aku bisa cerita ke Yoya. Nah, di situ kan teman-teman semua bisa menumbuhkan rasa berani aku tadi. Jadi menutup rasa ketakutan tadi dengan keberanian. Terus yang ketiga, berserah terakhir. Nah, 3 itu yang menjadi pegangan aku untuk menjadi lebih hebat lagi, untuk berani lagi menjadi lebih hebat. Kalau kamu ada nggak? Kalau aku sih kurang lebih sama sih Kak. Mm-mm. Yang pertama tuh pasti berdoa. Lalu yang kedua tuh ya mungkin sharing sama orang-orang terdekat, kayak misalkan mami, papi atau teman-teman yang lain. Terus yang ketiga tuh tetap berserah pada Tuhan sih. Betul banget. Oke, nah selain itu, selain ibadah raya yang diadakan setiap jam 10 pagi tadi, kita juga ada beberapa acara lagi nih, nggak cuma ibadah umum doang. Apa aja Dian? Yang pertama tuh ada ibadah Kids Ministry yang diselenggarakan pada minggu pertama dan minggu ketiga via YouTube jam 8 pagi, minggu kedua dan minggu keempat via Zoom jam 12 siang web. Betul banget. Selain itu kita juga ada ibadah youth yang sudah tadi aku sampaikan juga, ibadah youth GKA setiap hari Minggu. Nah, setiap minggu di setiap bulannya. Jadi setiap minggu terakhir di setiap bulannya akan diadakan. Dan bulan ini akan diadakan pada tanggal 29 Mei 2022 jam 14.00 dan akan dilayani oleh PS Ivan Haq. Nah, yang terakhir tuh ada juga ibadah Family Week pada setiap minggu ketiga setiap bulannya dengan mengundang pembicara yang konsentrasi dalam bidang keluarga. Bulan ini akan dilayani oleh PS Yulianus Tambunan. Nah, jadi benar-benar lengkap. Kita ada ibadah umum, terus dari kids juga ada, youth ya juga ada, dan family. Dan ini semua diadakan untuk kita sama-sama bertumbuh dalam komunitas ini pastinya. Terus juga kita ada tambahan juga untuk penyerahan anak sudah dilakukan kembali. Untuk bulan depan juga sudah akan dimulai. Jadi saudara yang akan mau mengikuti penyerahan anak ini bisa menghubungi sekretariat. Dan juga hari ini juga akan diadakan pelatihan pelayanan sebagai host yang diselenggarakan oleh Yoya seperti kita. Iya benar. Jadi buat anak-anak muda yang mau join, kita belajar sama-sama bagaimana cara presenting dengan baik. Ada nih hari ini setelah ibadah langsung jam 12. Jadi bisa sama-sama dengan Kak Priscilla yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Terus juga kita mau mengingatkan untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa mengikuti di sosial media yang sudah tersebar, ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Oke, ibadah sudah mau mulai, kita pamit dulu dan kita serahkan ke Pak Aladin yang sudah menunggu kita di ruang ibadah. Silakan. Salam.
Salam jemaat Tuhan yang hadir tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Mari kita mau lihat dulu tangan-tangan yang terangkat mau siap bersukacita dalam ibadah kita ini. Salam semuanya. Kita bersukacita di dalam persiapan kita untuk ibadah kita, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena begitu besar anugerah Tuhan bagi kita dan juga bukti-bukti yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita mengalami pandemi corona, tapi kita diseberangkan oleh Tuhan, kita bisa menyeberanginya, ditibakan pada suasana saat ini. Kita bisa berkumpul tempat ini secara onsite. Saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran. Kita sudah siap untuk beribadah onsite. Hadir di tempat ini dan juga yang live streaming yang mengikuti dari manapun saudara berada. Mari kita akan melakukan ibadah kita bersukacita. Bukti dari saudara-saudara sudah bersukacita adalah kita tetap semangat. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan ini kami sampaikan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kita sudah siap untuk mengadakan ibadah onsite. Hadir tempat ini, kemudian saudara-saudara bisa mengajak semua keluarga dan juga teman-teman dari manapun berada untuk ikut ibadah minggu depan. Sehingga karena kita sudah menyiapkan tempat sesuai dengan standar, tempat duduk kita cukup untuk kita semua. Dan juga kita melakukan protokol kesehatan dan juga fogging. Kita persiapkan tempat ini dan aman untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan. Mari kita akan mendengarkan News GKA. Salam sejahtera jemaat GKA Church yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, lewat kebangkitan Yesus, kita semua menerima kuasa kebangkitan. Dan saya percaya setiap keterpurukan dan kegagalan yang terjadi, Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan dan membangkitkannya. Dan Tuhan terus menambahkan segala sesuatunya supaya rencananya terjadi dalam kehidupan kita. Lewat karya Kristus di dalam peristiwa Paskah, semua dosa kita sudah dihapuskan. Sehingga kita kembali ke pangkuan Bapa dan menerima pemulihan atas segala hak-hak kita sebagai anaknya. Oleh karena itu, mari kita terus belajar berpikir dan bersikap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihannya, sebagai umat pemenang dan berani memiliki rencana-rencana besar atau dare to be great dalam hidup kita. Dan dimanapun posisimu pada saat ini, Tuhan berencana untuk mengangkatmu ke tempat yang jauh lebih tinggi. Dan apapun tantangan dan rintangan yang engkau hadapi, itu hanyalah sementara. Dan Tuhan sanggup mengubah semuanya itu menjadi pijakan-pijakanmu untuk naik. Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Dan itu adalah bagian kita. Dan selanjutnya adalah bagian Tuhan. Dia akan menambahkan segala sesuatunya bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, junjungan yang ilahi dan Mesias kami. Firman Tuhan yang sehakikat, sederajat dan melekat dengan esensi Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia ia turun dari surga, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Besem haaf wehaben weruah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di surga,
Di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung bagi kami. Kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa pada pagi hari yang indah ini. Pada hari ibadah raya kami ini, di mana kami Tuhan perkenankan untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji-muji dan menyembah nama Tuhan, untuk mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir tempat ini melawat kami, memberikan keberkatan kepada kami, memberikan kekuatan dan memandu kami dalam kehidupan kami ini Tuhan. Karena dengan kehadiran-Mu ya Bapa, kami tidak kekurangan satu apapun. Kami berbahagia dan bersuka cita atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin datang di hadirat-Mu ya Bapa untuk mendengarkan sabda dan firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau urapi, Abuna Yusuf Roni. Biarlah kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan-Mu yang penuh kuasa Engkau turunkan kepadanya, dan hikmat akal budi surgawi Engkau berikan kepadanya, supaya kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan kepada kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming online. Semuanya mendapatkan keberkatan, kekuatan, pimpinan, tuntunan Tuhan, dan kekuatan penuh bagi kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan membuktikan kepada kami, Tuhan telah menyeberangkan kami dari badai COVID-19, sehingga kami layak bersuka cita dan mengucapkan syukur kehadiran-Mu yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa di surga, kami merasakan semua keberkatan penyertaan Tuhan ini yang sempurna dalam kehidupan kami ini, pribadi lepas pribadi, keluarga maupun sebagai gereja. Terima kasih ya Bapa, bila Roh-Mu yang kudus itu memimpin kami semuanya untuk datang kepadamu, berserah diri kepadamu ya Tuhan, dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ini. Karena di dalam Engkau ya Tuhan, kami akan berhasil. Tuhan yang menuntun kehidupan kami dan memberikan keberhasilan dalam kehidupan kami, semakin senantiasa dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, segala puji dan hormat bagi-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, shalom. Haleluya, karena perkenanan Tuhan kita boleh ada pada hari ini di dalam bait Tuhan yang kudus. Jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saatnya kita mau datang, kita memberikan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, naikkan syukur dan pujian di dalam hadirat-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Mari kita mau katakan, Bapa, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan
di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
kami datang untuk menyembah-Mu. Mari jemaat katakan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk melompat bagi Tuhan? Siap untuk menari bagi Tuhan? Amin. Mari kita bersorak bagi namanya. Sebab dia adalah nama yang dahsyat. Nama di atas segala nama. Banyak
amin. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah membangkitkan dan menghidupkan kita. Namanya siapa? Yesus. Mari kita mau bangkit dan serukan nama Yesus. Mari kita mau maju nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Yuk, mari kita mau bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup tempat, halakkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama-Nya, mari bangkit. Serukan nama Yesus. Mari maju. Mari kita buat iblis gemetar. Halakkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari saya mau dengar yang wanita katakan, bangkit. Mari yang wanita, saya mau dengar suaranya. Yes. Kita buat iblis gemetar, halakkan tipu dayanya. Dengan kuasa. Mari yang pria katakan bangkit. Yes, mari maju. Mari kita buat iblis gemetar. Amin. Angkat tanganmu saudara. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, katakan menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Oh, nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebebasan, kemenangan, kelepasan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, Bapa. Kalau kami ada pada saat ini, itu semua karena kasih karunia yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang selalu Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada saat ini. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap musim kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua saudara nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi apapun. Begitu dalam kasih Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Engkau yang senantiasa mencukupkan kami dalam setiap keadaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk keluarga yang baik yang sudah Engkau berikan bagi kami. Untuk orang tua kami, untuk suami istri kami, untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk gereja kami. Kalau kami boleh ada berbakti bersama, beribadah bersama di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Dan tidak ada yang dapat kami lakukan selain ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kiranya Bapa Tuhan, Kau mendengarkan permohonan daripada jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari nyatakan permohonan-Mu di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Setiap masalah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, kami percaya Engkau akan memimpin kami dan memberikan kami jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Karena kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Kami mau menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya Bapa. Kau senantiasa memberikan mereka kepintaran, kecerdasan, supaya kiranya mereka bisa menyelesaikan semua studinya dengan baik dan melanjutkan di jenjang pendidikan yang berikutnya. Dan kami percaya Engkau menjadikan mereka anak-anak yang unggul, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa bagi mereka yang merindukan keturunan. Bapak Engkau memberkati benih dan rahimnya. Engkau memberikan keturunan bagi mereka tepat pada waktunya. Karena kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Kami mohon Bapak, dalam nama Yesus Engkau mau sembuhkan mereka. Darah Yesus menyembuhkan. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Dan percaya bahwa kuasa darah Yesus menyembuhkan. Kami percaya itu semua. Terima kasih Bapa. Karena tidak ada kuasa yang lain selain kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah permohonan kami di hadapan-Mu. Baik yang sudah diucapkan maupun yang belum, karena kami percaya Engkau mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap,
Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari jemaat, sama-sama kita mau katakan, ku kan terbang tinggi, terbang tinggi. Inilah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Yes, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari nyatakan kembali, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi. Dan aku percaya, saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Dan aku percaya, saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu menyembahmu Tuhan dalam bait kudus-Mu. Oh haleluya, segala pujian bagimu, segala hormat hanya bagimu, kemuliaan bagimu. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang Kau berikan di dalam hidupku. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Oh haleluya, glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih.
Shem Haab Wehaben Weroha Kodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Perkenanan Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini berkata-kata dan bersabdalah kepada kami lewat pemberitaan dan bacaan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami, memberikan kami hikmat, marifat dan berkat sorgawi. Sehingga firman-Mu itu menjadi pelita dan pandu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan memberkati kehidupan kami, memberikan pembaharuan senantiasa, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut. Pasal 1 ayat 8 sampai ayat 14. Kita melanjutkan pembacaan kita yaitu Rut pasal 1 ayat 8 sampai ayat 14. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-8 lalu jemaat menjawab 9 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-18. Ke-14 maksud saya, sampai ayat yang ke-14. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkatalah kepadanya, tidak kami ikut kepada engkau, pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirnya ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap terpaut padanya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak jemaat. Ketika kita membaca firman Tuhan, yang pertama kita membaca kisah. Dan kita tahu kisahnya. Dan hafal semua kisah-kisah itu.
Ketika kita membaca kisah itu, kita mendapat kesan. Ada kesan yang kita baca. Jemaat sekarang berkata, itulah rema. Secara pribadi, dia mendapat kesan dari kisah yang dia baca. Tetapi lebih penting daripada itu, harus mendapat pesan. Jadi kisah, kesan, dan pesan yang disebut kruhma. Kruhma, pesan. Jadi apa saja yang disajikan oleh Alkitab, ada pesan ilahi yang harus kita tangkap. Jadi bukan hanya sekedar kisah atau kesan secara pribadi yang kita peroleh, tapi pesan Tuhan dalam bacaan itu, dalam kisah itu. Apa yang diinginkan Tuhan berpesan di situ. Sudahkah kita membaca Alkitab seperti itu? Saya ingin kasih contoh sebelum saya membahas kisah yang kita baca tadi. Dengar, simak dengan baik, tangkap dengan baik kisahnya, ya, kesannya dan pesannya. Jangan lupa. Saya akan bacakan perlahan-lahan dan memakai tekanan supaya saudara mengerti apa yang akan disampaikan. Yaitu saya akan bacakan terlebih dahulu Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Supaya kita nanti ketika membaca Alkitab menemukan kisah-kisah dan kita bukan hanya mendapat kisah, kesan, tapi juga pesan. Saya akan baca. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang kenamaan. Ketika dilihat oleh Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Saudara sudah melihat kisahnya? Saudara punya kesan? Saya ingin tanya, pesan pokoknya apa? Pesan pokoknya apa? Kunci pesan pokok yang Tuhan ingin berikan. Inilah menjadi inti seluruh ajaran kekristenan. Inilah yang menghidupkan iman percaya kita. Dan ini harus menjadi pegangan bagi keyakinan kita. Dari semua kemurkaan Tuhan, penyesalan Tuhan, dahsyat. Tapi ada suara yang begitu jelas, jernih.
kasih karunia. Ucapkan bersama, kasih karunia. Jangan lupa, itu intinya kekristenan. Itu sebab kita diselamatkan. Itu sebab Yesus mati buat kita. Itu sebab semua. Roh Kudus turun. Roh Tuhan itu sendiri turun di hati manusia yang penuh kenajisan dan kelemahan. Hanya semata-mata adalah kasih karunia. Jadi hampir seluruh pesan, hampir seluruh kisah, coba saudara tangkap pesannya. Akan muncul perkataan saya ini. Seperti firman Tuhan katakan, kasih karunia. Sekarang kita mulai bahas dan saudara mulai belajar. Ya, jadi ketika saudara mulai masing-masing secara pribadi membaca kisah-kisah, ya, bukan hanya mendapat kesan, mulai dari sekarang saudara mulai, apa pesan Tuhan dari bacaan ini? Apa pesan Tuhan? Kita lihat di sini ada kesedihan, kepedihan yang luar biasa dari riwayat kisah Naomi. Yang pertama, sedih dan pedihnya perpisahan. Perpisahan yang menyedihkan sekali, ditinggal oleh orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Anak-anaknya pun tampak melahirkan cucunya, meninggal juga. Sehingga harapan bagi Naomi gagal total, hancur sama sekali. Dan dia harus berpisah lagi dengan istilah orang sekarang, tapi nanti saya akan bantah. Bekas mantu. Bekas mantu. Ada peribahasa orang Indonesia yang sangat-sangat salah. Bekas suami. Bekas istri. Bekas mertua. Bekas ipar. Itu pemikiran yang sangat keliru. Kalau orang tua dan anak tidak ada bekasnya, yang lain ada. Keliru. Anda salah. Alkitab tidak mengajar demikian. Alkitab mengajar dalam kisah ini pesan Tuhan yang begitu jelas. Apa yang ingin diajar oleh Tuhan dalam kisah Naomi ini? Jadi jangan katakan lagi dan jangan pakai peribahasa dunia itu. Bekas mertua, bekas ipar, bekas suami, bekas istri. Karena pemahaman seperti itu rumah tanggamu seringkali tidak berlanjut. Dan ketika pada ayat yang ke-8, saudara bisa bayangkan perasaan Naomi. Saudara jangan hanya mengerti perasaan nonton drakor, tapi mengerti juga perasaan kisah yang kita baca. Coba sementara saudara melihat bagaimana perasaan ketika Naomi harus berkata kepada kedua menantunya. Saudara mengerti kedua menantunya, tangkap pesannya kedua menantunya. Apa ada di sini? Mantan menantunya ada. Jangan salah. Alkitab mengajar kita dengan jelas. Meskipun anaknya sudah meninggal. Kedua menantunya. Tidak ada kata bekas kan? Tidak ada kata mantan kan? Tidak ada. Kenapa engkau pakai itu? Kenapa kita pakai pemahaman dunia yang rusak itu? Jadi saudara bisa bayangkan betapa pedihnya, perihnya perpisahannya. Ketika dia harus berkata ayat yang ke-8,
Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Dengan harapan Tuhan, doanya untuk menunjukkan kasih-Nya. Ya. Supaya engkau kemudian mereka mendapat hal yang baik. Semoga bahagia kalian. Lalu perpisahan itu kalau didramatisir, lalu diciumlah mereka, dan mereka menangis dengan suara keras. Karena perpisahan itu menyedihkan. Saya ingin tegaskan, di dalam kekristenan tidak ada perpisahan. Termasuk orang yang meninggal, kita pasti ketemu kembali. Di rumah Bapa di sorga, rumah yang kekal, amin. Bukan perpisahan, pergi sementara, pergi duluan, mudik duluan dia. Karena takut macet. Yang belakangan itu macet nanti saudara ya. Oke lah. Di situ. Jadi ketika dia meminta pergi, mereka menangis dengan suara keras, nyaring. Dengan kesedihan, kepedihan yang dia tidak kuat sekali. Mereka punya tekad. Oh, luar biasa. Karena bukan mantan, menantunya itu punya tekad. Punya tekad. Apa tekadnya? Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Nanti akan dibuktikan. Terutama oleh Rut. Rut tidak ingin jadi mantunya Naomi. Dia ingin jadi anaknya. Setiap mantu-mantu pandanglah orang mertuamu itu ibumu sendiri. Karena engkau menjadi anaknya baginya. Amin. Supaya sadar, kita disadar. Supaya kita tidak terpecah belahkan. Oh itu mertua, ini orang tua, ini mulai kasihnya berbagi, mulai berbeda. Tidak boleh. Rut kalau ingin jadi mantunya selesai seperti Orfa. Tapi Rut ingin menjadi anaknya Naomi. Kita rubah pola pikir kita. Budaya kita selama ini. Ikuti ajaran Alkitab. Setiap menikah dengan anaknya, jadikan mertuamu ibumu sendiri. Amin. Ibumu sendiri. Baik laki, baik perempuan. Nanti pesannya begitu jelas. Saya akan buktikan pesan itu luar biasa jelasnya. Sehingga ada yang bertanya, ya itu karena mertuanya Naomi. Lah salah sendiri cari mertua Naaman. Makanya sebelum ambil keputusan harus betul-betul. Kita lihat lanjutkan sekarang ini. Ketika mereka menangis pulanglah. Saudara perhatikan. Naomi bercerita realistis sekali. Aku tidak punya anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena adat Yahudi nanti akan saya jelaskan. Levir. Meskipun aku menikah lagi, punya anak malam ini juga, oh luar biasa. Ya. Apakah engkau akan menunggu? Kalau anak-anakku gede, engkau nenek-nenek. Realistis sekali.
Dan perhatikan di sini. Kita ingin lihat bersama. Dia pahit sekali hidupnya. Dan tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Kira-kira saudara pikirkan apa perhitungan Rut mengikuti Naomi? Tidak ada harapan. Tidak ada masa depan. Semua mansur. Masa depan suram. Itu yang terjadi. Tapi mengapa? Mengapa dia tetap mengikuti Naomi? Karena itu ibunya sendiri. Dia sudah anggap sebagai anak dan ibu yang tidak bisa terpisahkan. Jangan sampai ketika suamimu meninggal, ibu mertuamu sudah tidak lagi menjadi ibumu. Bertobat. Bertobat itu. Ingat itu. Tidak ada harapan lagi. Ya, kesengsaraan Naomi diungkapkan pada ayat 13. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Jauh lebih pahit. Karena itu dia mengubah namanya dari Naomi menjadi Mara. Tapi ada yang salah pernyataan Naomi. Yang keliru. Kita lanjutkan pernyataan ayat 13. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Kata Tuhan di sini memakai kata El Shaddai. Tuhan yang maha kuasa. Mana mungkin Tuhan yang maha kuasa itu melakukan hal-hal yang tidak baik kepada umatnya. Karena kata El Shaddai itu Abraham mendapat anak. Musa keluar dari Mesir. Semua kata kuncinya. Yusuf diangkat dari penjara. Keluar dari penjara. Karena kata Tuhan Maha Kuasa El Shaddai. Memang dalam kepahitan seringkali kita kontradiksi. Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau ajaib. Tapi mengapa terjadi begini? Loh, kita bikin pernyataan mendua hati, ambivalen. Mestinya kalau kita tahu Tuhan Maha Kuasa, aku serahkan semua kepadamu karena Engkau sanggup. Amin. Mestinya begitu, jangan kontradiksi. Itu sikap iman yang baik. Karena itu dikatakan, diulangin kepada, saya bacakan aja kepada ayat 20 ini, ayat 20 sebagai lampiran. Jangan sebut aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. El Shaddai telah melakukan yang pahit kepadaku. El Shaddai berarti dia tidak mampu, mana mungkin. Ini pernyataan Naomi yang kontradiksi. Menjadi contoh kita juga. Kita datang berdoa, kita menyembah, kita beribadah, kita memuji Dia. Tapi ketika kita merasakan kepahitan di hidup kita, kita seolah-olah bertolak belakang dengan pernyataan kita. Mestinya kalau kita ingin menyatakan seperti itu, Engkau Maha Kuasa, Engkau sanggup, Engkau pasti melakukan, aku pasti beroleh kemenangan, aku pasti beroleh jalan keluar. Amin. Mestinya begitu. Tapi itulah manusia. Itulah manusia. Tuhan tahu kelemahan kita. Ya, kalau kita sedang tidak kesusahan, enteng menasehati orang. Tapi ketika orang itu mengalami satu kesusahan,
Apa yang kita akan katakan? Sabar. Hah, percuma saudara. Engkau tidak mengalami, engkau berani bicara sabar. Coba kalau kita mengalami, kurang ajar orang ini sabar. Dia tidak tahu saudara. Makanya kalau berkunjung dengan orang yang berduka seperti itu, cukup berempati. Tidak usah kasih nasihat. Nasihatmu itu menyakitkan dia. Sementara engkau sok rohani. Betul kan gitu? Ya. Lebih baik berempati padanya. Berdoa dalam hati, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan pada orang ini. Amin. Seperti itu. Dan disitulah Rut kontradiksi ngomongannya banyak sekali. Tadi itu satu, El Shaddai yang maha kuasa menimpakan segala yang pahit kepadaku, kontradiksi. Padahal Rut itu yakin betul. Pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 kita lihat lagi kembali. Ya, 8b. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Rut ngomong, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Nasehatin orang gampang. Tapi berlaku atas diri sendiri susah. Padahal ketika dia berbicara, Tuhan menunjukkan kasih-Nya memakai kata hesed. Kasih dan kesetiaan. Kasih setia. Hesed. Bukan kasih saja. Tuhan itu setia terhadap kasih-Nya. Tidak mungkin Tuhan mengingkari kasih-Nya. Tuhan pasti melakukan kasih-Nya dan tanpa batas. Amin. Saudara percaya penderitaan itu ada batasnya? Masalah kita ada batasnya? Semua ada batasnya, tapi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tanpa batas. Amin. Itu yang penting. Kita harus sungguh-sungguh melihat hal itu. Hesed. Musa berbicara tentang kasih setianya dalam Keluaran 15 ayat 13. Musa berbicara tentang kasih setia ini. Ya. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbing ke tempat kediaman yang kudus. Itu kasih setia Tuhan. Itu kesaksian Musa. Naomi pasti sudah baca ayat ini. Tapi lupa. Bapakku yang baik. Tuhan itu baik. Selalu baik. Jangan hanya slogan ya. Harus sungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kita. Amin. Bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan akan menang. Kebaikan Tuhan akan mengungguli segala jalan penderitaan, kesusahan, cobaan yang sedang berlaku atas hidup kita. Dia akan dikalahkan oleh kebaikan Tuhan yang sangat baik. Amin. Ya, iman itu. Mari kita imani, kita hidupkan kepercayaan kita. Tapi kemudian Naomi, ya katakanlah bertobat. Seringkali ada yang bertanya gini, Salomo itu banyak kesalahannya. Dan tidak tercatat dia bertobat. Siapa bilang? Kita itu jangan melihat pernyataannya. Dia bertobat. Cukup. Ya, kisah pertobatan dia dinampakkan dalam kitab Pengkhotbah. Apa kitab Pengkhotbah? Salomo berkata, semua sia-sia.
Itu pertobatan. Naomi juga bertobat. Keliru semua. Saya mengajak kita membaca Rut pasal 2 ayat 20. Rut pasal 2 ayat 20. Ya. Dikatakan di situ. Rut pasal 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Ya, lagi pula kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah satu yang wajib apa? Menebus. Apa maksudnya di sini? Saya ingin sedikit gambarkan, ya. Yang pertama ada kata menebus. Tetapi yang dipakai di sini yaitu levir. Levir. Levir itu dalam adat istiadat Yahudi, kalau suaminya meninggal dan tidak punya anak, maka saudara suaminya harus menggantikan. Atau sepupu suaminya harus menggantikan. Itu namanya levir. Levir. Itu adat Yahudi. Kalau datangnya seorang penebus, goel. Jadi pesan Tuhan dalam kisah ini, sesulit apapun, tanpa harapan, seperti tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan akan selalu memberikan penebus. Dia akan memberikan itu. Jadi bayang-bayang Kristus itu sudah ada sebagai penebus. Dia berikan. Ada penolong, ada penebus yang sanggup lebih daripada levir. Levir sekedar adat istiadat. Karena tidak ada penggantinya sama sekali, maka Tuhan kirimkan penebus. Boas adalah penebus yang ditunjuk Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu memperhatikan, masih ingat khotbah minggu lalu, baru seminggu ya. Pagat Tuhan memperhatikan. Memperhatikan di situ melebihi dari segala sesuatu. Mengindahkan, mempedulikan, memperhatikan, berbuat. Tuhan memperhatikan. Kita baca dulu Mazmur 132 ayat 15. Mazmur 132 ayat 15. Kepedulian Tuhan. Ya. Ayat 15. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Artinya untuk menunjukkan di sini bahwa Tuhan itu peduli. Sampai soal kampung tengah ini. Perut ini. Kalau saudara baca sesembahan yang lain, gagasannya gede-gede. Tapi Tuhan kita peduli dengan perkara yang kecil. Karena itu ketika dia mengajar berdoa, berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Dia peduli dengan makanan. Dia tahu kebutuhan kita. Lukas 1 ayat 68. Ini Tuhan memperhatikan. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Adonai Tuhan Israel. Sebab ia melawat umatnya dengan membawa apa?
kelepasan. Dia pasti memberikan kelepasan. Jalan keluar, pertolongan. Tidak ada jalan buntu. Seringkali kita memakai istilah dunia, saya tidak suka juga. Hati-hati menyaring semua istilah-istilah peribahasa-peribahasa dunia ini yang meracuni kita. 99 pintu tertutup, satu pintu pasti terbuka. Itu dunia. Kalau saudara beriman, ya semua pintu tertutup, semua bisa dibuka oleh Tuhan. Amin saudara. Iya, jangan hanya satu. Semua. Akhirnya, nanti kalau saudara lihat akhir, sebuah kisah yang berbahagia sekali. Bahkan bahagianya kekal. Karena Boas melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, Daud dan seterusnya muncul Yesus Kristus. Dahsyat. Dari seorang kafir, Moab, penyembah Kamos, bertobat. Wah, orang yang tidak percaya itu dahsyat, memberikan dampak. Amin. Pertobatan itu memberikan dampak yang besar. Karena itu jangan takut bertobat. Dampak yang besar. Saya ingin mengulang kembali. Ya ini pesan yang ingin diajarkan. Pesan yang ingin diajarkan. Kita baca kembali bacaan kita. Ayat yang ke-14b. Ya. Orpa mencium mertuanya, minta diri, karena anak sehat, mertuanya cukup realistis. Orpa ikutin, realistis juga mertua saya ini. Ya, buat apa saya mensia-siakan masa depan saya masih janda kembang, tidak punya anak, ya kira-kira begitulah. Tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Sekali lagi, Ruth tetap berpaut kepadanya. Saya ingin bacakan dalam bahasa Ibraninya. Watisena kolan. Mereka mengangkat suara. Ya. Watif kena. Dan menangis lagi. Ya, mereka menangis. Watisyak Orpa. Dan Orpa mencium. Laha mota ibu mertuanya. Kalau hubungannya menantu dengan mertua. Tapi Ruth tidak. Ruth hubungan dengan Naomi itu bukan menantu dan mertua. Kita bahas. Ruth dafak. Saya nggak ngerti kenapa bahasa Ibrani itu kalau untuk menekankan kata-kata selalu pakai bah. Nggak tahu saya. Ya. Itu kenapa? Ya. Ada suku yang selalu kalau menekankan sesuatu pakai kata, memang ada turunan kali ya. Ya. Jangan bangga turunannya aja, ya harus juga melakukan pekerjaan yang luar biasa itu. Jadi Ruth, ya dikatakan di sini, Ruth dafak bah. Ruth terpaut. Kata Ibrani dafak secara harfiah berarti melekat. Bergabung menjadi satu. Kata dafak. Jadi tidak ada pemisahan antara menantu dengan mertua. Sudah seperti anak kandungnya sendiri.
Ya. Mudah-mudahan, tidak boleh mudah-mudahan ya sebetulnya. Saya harap ya, sikap-sikap membedakan antara hanya sebatas hukum. Tidak. Makanya bahasa Inggris ada father-in-law, mother-in-law, sister-in-law. Hanya sebatas hukum. Ini tidak pakai law. Ya. Ini. Saya khotbah ini karena hari ini Mother's Day. Jadi dari situ menunjukkan kata dapak tadi menjadi satu. Dan kata ini berasal dari Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Kata dapak ini yang dipakai oleh Ruth, kisah Ruth, itu terambil dari Kejadian 2 ayat 24. Coba kita lihat dulu. Kejadian 2 ayat 24. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari mana ada kata dapak? Saya bacakan bahasa Ibraninya supaya nanti kedengaran pelan-pelan. Al-Ken Ya'azab ish. Ya. Et aviv. We et imo. Wadapak beistu. Bersatu dengan istrinya. Bersatu yang bagaimana? Lefasar ehad. Sehingga menjadi satu daging. Maka saya katakan dia tidak lagi menjadi mantu, menjadi darah dagingnya sendiri. Itu dikatakan sini. Artinya dia harus tinggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Dipakai oleh Ruth dengan Naomi. Dia tinggalkan semuanya. Dia bersatu dengan mertuanya. Kenapa harus khotbah begini? Karena masalah rumah tangga yang tidak perlu terjadi tapi sering kali terjadi, menunda kebahagiaan adalah hubungan antara mertua dengan mantu. Tolong mulai sekarang jangan lagi bilang mertua dengan mantu, ibuku, papaku. Amin. Sebaliknya, yang laki juga ibunya, bapaknya. Inilah kebahagiaan Naomi. Luar biasa. Sehingga kasih setia Tuhan itu muncul. Tidak hanya menjadi sebuah dogma. Tapi hidup dalam sebuah hubungan manusia dengan manusia. Jangan iman itu hanya muncul dari sebuah pengakuan kredo. Iman itu harus hidup dalam kehidupan kita. Dogma itu mati. Kata-kata yang dingin tanpa perasaan. Tapi iman yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup dinamika, energia, punya kuasa. Amin. Itu. Kalau sekedar bagus tataan dogma, tataan ajaran, oh saya sudah bosan. Baik di agama saya yang dulu, maupun yang sekarang, saya ini dosen dogma. Ngajar di STT. Bisa bercerita dogma apa saja. Tapi semua huruf mati. Tidak menghidupi iman kita. Iman kita karena dipenuhi Roh Kudus. Hidup. Exousia, dia bisa mengusir segala sesuatu
Energia, dia bisa memberikan kekuatan segala sesuatu. Amin. Dinamis, punya kuasa. Iman yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita mengimani hal-hal itu. Jadi semuanya ini kasih setia konsep ini bukan dogma. Tapi muncul dalam kisah kehidupan manusia antara menantu dengan mertua. Hebatnya Alkitab itu. Dahsyatnya. Kisah bukan sekedar kisah. Tapi kisah memberikan kesan dan pesan. Biasakan baca Alkitab seperti itu, tangkap pesannya. Karena itu baca Alkitab jangan cepat-cepat. Ya, lambat-lambat, renungkan. Ya, kadang-kadang berpuisi sedikit. Ya, dulu kan di sekolah pernah belajar sajak. Ya, bersajak sedikit. Ya, untuk mengerti bedanya sajak dengan sanjak. Ya, gitu. Masih ingat? Itu pelajaran SD itu saudara ya. Ya, semoga tidak lupa. Gitu. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kita bangkit berdiri. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan lagi kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan.
keyboard saja. Mari kita bersaat teduh sejenak. Beri kesempatan Roh Kudus memeteraikan pesannya dalam hidup kita. Lewat kisah ini bukan sekedar kisah. Dan saudara membaca kisah ini bukan sekedar mendapat kesan. Tapi kita mendapat pesan ilahi. Pesan ilahi. Sebab itu kisah-kisah ini ada dalam Alkitab. Sebagai kitab suci kita yang kita percayai. Tangkaplah pesan ini. Dahsyatnya sebuah hubungan ilahi itu. Status-status itu sifatnya sementara. Tapi hubungan ilahi itu menyatukan segala sesuatunya. Dan karena hubungan kasih setia Tuhan itulah kita dipilih, diselamatkan. Beroleh janji-janji kekekalannya, kelepasan, pertolongannya. Hiduplah dengan iman yang demikian. Jemaat, angkat kedua belah tanganmu, katakan, siapakah aku ini? Katakan lagi jemaat, siapakah aku ini? Hanya karena kasih setianya. Dengan apa ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahkah. Katakan lagi, selain puji dan sembahkah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dengan kasih setiamu, ajaib perbuatanmu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami menangkap pesan-pesan ilahi itu. Tuhan telah mengajar kami supaya hubungan kehidupan kami indah dalam berkeluarga, dalam berumah tangga. Tuhan mengajar kami segala sesuatu melekat menjadi satu, yang tidak terpisahkan oleh apapun, dafak. Dan kami percaya Tuhan selalu memberikan penebus-penebus. Terima kasih Tuhan, karena kasih karuniamu itu begitu kekal. Dalam setiap kisah kasih setiamu seperti pelangi yang muncul, menyinari kehidupan kami. Dengan kasih setiamu kami berpegang dan beriman, kami diselamatkan, kami dipelihara, kami diberkati.
Kami pasti beroleh kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau ucapkan syukur dan terima kasih. Firman Tuhan, ya dan amin. Begitu dahsyatnya firman Tuhan yang disampaikan menjadi pesan-pesan bagi kita, menjadi bekal dan kekuatan bagi kita, menjadi bekal kita pada dalam kehidupan kita ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Abuna yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Abuna. Mari jemaat Tuhan, senantiasa kita doakan pelayanan Abuna dimanapun berada. Banyak orang mendapatkan berkat, diselamatkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sebagai penegasan pengumuman untuk hari ini, yang pertama, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar multimedia. Ada perpuluhan perbendaharaan pengembangan PI dan misi. Bagi jemaat yang hadir on-site di dalam ruangan ini dapat memberikan persembahannya di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya persembahan yang telah diberikan dapat kami gunakan, kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan melalui gereja Kemah Abraham. Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah memberikan persembahannya. Amin. Yang kedua, bagaimana membimbing anak-anak kita menjadi orang yang berhasil dan apa saja persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Ikuti pembahasannya di ibadah Family Week GKA Church pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 10 WIB secara streaming dan on-site. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Insinyur Julianus Tambunan sebagai Family Ministry Director GKA Church. Mari sejenak kita saksikan sinopsisnya. Shalom keluarga Kristus. Keluarga sehat, anak kuat, keluarga sehat. Subtema Gereja Kemah Abraham pada bulan Mei ini adalah Dare to be Great, atau artinya berani menjadi hebat. Ini adalah semangat untuk membawa anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sukses kelak. Orang tua siapa yang tidak menginginkan anaknya menjadi berhasil? Tetapi berhasil seperti apa saudara? Untuk itu, mari ikuti ibadah Family Week GKA Church pada hari Minggu 15 Mei 2022 jam 10 pagi lewat topik Merintis Kesuksesan Anak. Sampai bertemu, Tuhan berkati. Penegasan pengumuman yang ketiga, dalam upaya peningkatan kualitas sekaligus perbaikan sarana prasarana GKA, hal ini berupa peremajaan peralatan kita, sistem elektrikal, elektronikal dan juga mekanikal yang terkait dengan itu. Memang sudah saatnya kita melakukan peremajaan supaya kita dapat gunakan dan membuatkan suatu pelayanan yang berkualitas melalui sarana kita ini. Hal ini sudah memang wajar kita lakukan karena memang sudah dimakan oleh umur. Dan kita perlu kemungkinan untuk maintenance dan juga untuk penggantian komponen-komponennya.
Dan untuk itu bagi jemaat kami mohon doanya untuk dapat kita memenuhi peremajaan dari peralatan kita ini, dan juga dukungan untuk dananya dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA nomor 498-030-7374 atas nama Gereja Kemah Abraham. Tuhan memberkati kita semua dan kita diberikan kesempatan untuk mendukung Gereja Kemah Abraham. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang keempat, jemaat Tuhan diinformasikan bahwa mulai hari ini, Minggu tanggal 1 Mei 2022 telah membuka pendaftaran untuk penyerahan anak yang rencananya akan dilakukan pada bulan Juni tahun 2022. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin melakukan penyerahan anak, silakan mengisi form pendaftaran yang tertera di layar multimedia atau dapat menghubungi Sekretariat Gereja Kemah Abraham di nomor telepon 021 53 664213 atau di WA 0812 1172 2100 pada hari kerja. Demikian penegasan pengumuman untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, milik Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat dan tengadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhanmu. Dijawab dengan amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suami dan istrimu. Diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu. Diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta, tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis, tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ibadah telah selesai, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan, Family Week, pada pukul 10 di Gereja Kemah Abraham. Selamat hari Minggu dan Tuhan